Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah, jamaah sekalian, jamaah sholat isya dan insyaallah sholat tarawih kemudian witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan itu memiliki dua rukun. Ya, rukun puasa Ramadan. Jadi di sini walaupun ceramah singkat, kami ingin memberikan kajian yang lebih ilmiah dan mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus berkaitan dengan fikih Ramadan, karena fikih Ramadan itu kan nanti akan continue kita temui setiap tahun. Jadi ini insya Allah sangat penting sekali. Ramadan atau puasa Ramadan itu rukunnya ada dua. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang terdapat di dalam ibadah. Fi mahiyatil ibadah, di zat ibadah itu namanya rukun. Yang wajib ada di dalam ibadah itu namanya rukun. Kalau syarat ibadah itu sesuatu yang harus ada sebelum ibadah dilakukan. Jadi misalkan sholat ya, sholat itu kan ada syarat sahnya sholat. Berarti syarat sahnya sholat itu sesuatu yang harus ada sebelum ibadah sholat dilakukan. Seperti misalkan menghadap kiblat, itu syarat sahnya sholat. Menutup aurat itu kan harus dilakukan sebelum sholat. Itu namanya syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada fi mahiyatil ibadah, di dalam sebuah ibadah. Lah untuk puasa itu rukunnya cuma ada dua. Yang pertama niat. Puasa itu harus memakai niat. Jika tidak diniatkan maka puasanya tidak sah. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi niat itu al-qasd, kesengajaan atau maksud niat, kesengajaan untuk melakukan satu ibadah. Jadi ketika kita ibadah puasa itu harus diniatkan kita akan melakukan ibadah puasa Ramadan. Tidak cukup hanya menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, dan pembatal-pembatal lain, tapi tidak punya niat. Ya seperti orang diet, cuma orang diet, tidak makan, tidak minum, tidak jima misalkan, tanpa niat, maka ibadahnya tidak sah. Harus ada niat puasa. Termasuk ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, seperti zakat dan sebagainya. Lah niat puasa Ramadan itu harus muncul pada diri kita pada malam hari sebelum fajar terbit. Batas akhir niat itu sebelum azan subuh, atau dalam kata lain itu sebelum al-fajru as-shadiq, fajar shadiq muncul. Harus ada niat. Niatnya disebutkan seorang yang malam hari di bulan Ramadan tidak punya niat puasa, maka tidak ada puasa baginya. Man lam yubayyitin niyyah fil laili fala siyama lahu. Seorang yang tidak memalamkan, maksudnya tidak punya niat di malam hari di bulan Ramadan untuk puasa, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya.
Paham ya? Sini sampai sini harus niat, Pak. Untuk membedakan dari sekedar tidak makan, tidak minum, tapi tujuannya tidak untuk berpuasa. Seperti tadi orang diet misalkan, memang ingin menurunkan berat badan misalkan. Kemudian niat puasa Ramadan itu harus ada tiap hari, tiap malam. Karena tiap hari puasa Ramadan itu sifatnya ibadatun mustaqillah, satu ibadah tersendiri. Hari ini ibadah puasa sendiri, besok ibadah puasa sendiri, besoknya lagi ibadah puasa sendiri. Makanya ketika ada salah satu hari yang kita batal, itu puasa sebulan penuh nggak ikut batal, karena itu berbeda, tiap harinya itu ibadah tersendiri. Makanya niat puasa Ramadan itu harus tiap malam, tidak bisa dirapel sebulan penuh. Saya mau puasa Ramadan sebulan penuh, tidak bisa, harus tiap malam, karena tiap hari itu ibadah tersendiri. Terkecuali untuk berhati-hati pada hari pertama kemarin. Sebenarnya ini agak terlambat, tapi tidak apa-apa ya, karena sebuah ilmu nanti Ramadan berikutnya menjadi ilmu bagi kita. Untuk berhati-hati nanti Ramadan berikutnya kita memakai dua pendapat sekaligus di hari pertama atau malam pertama yang kemarin kita tarawih pertama kali ini. Pertama, niat puasa sebulan penuh sekali di awal, di hari pertama, di malam pertama bulan Ramadan, mengikuti pendapat Imam Malik bin Anas. Karena menurut Imam Malik bin Anas itu niat puasa Ramadan itu sekali di hari pertama untuk 1 bulan. Berbarengan dengan itu kita niat juga untuk hari itu khusus, hari pertama, terus nanti mengikuti hari kedua, ketiga, keempat, tiap hari kita berniat tiap malam. Ini gunanya untuk apa pembahasan seperti ini? Contohnya begini, Pak. Misalkan jamaah di sini setelah sholat taraweh langsung tidur, kan belum punya niat itu kan. Setelah taraweh langsung tidur. Bangun-bangun sudah setelah adzan subuh, kesiangan, tidak sempat sahur. Itu misalkan langsung puasa, nggak makan minum, bagaimana puasanya? Puasanya tidak sah, karena di malam hari itu dia tidak punya niat. Iya kan? Setelah taraweh langsung tidur, nggak niat, nggak punya niat, dalam hatinya nggak punya niat, langsung tidur, bangun-bangun setelah adzan subuh. Ya, tolong diperhatikan, ini penting sekali. Lah, karena seperti itu, para ulama kemudian beristihad bahwa untuk mempermudah tradisi yang ada di masyarakat kaum muslimin, wabil khusus di Indonesia dan secara umum di dunia, itu kalau niat puasa itu biasakan setelah sholat taraweh langsung berniat puasa, supaya tidak lupa, jangan nunggu di rumah. Ada pembahasan masalah talafudzu biniyah, melafatkan niat. Saya akan kupas sedikit karena waktunya pendek. Karena ini cuma kultum ya. Jadi tidak bisa kajian detail ilmiah, itu tidak bisa. Cuma intinya saja. Kalau yang belum cukup bisa diskusi. Melafatkan niat, perhatikan, saya katakan dulu, niat itu amalan hati, Pak. Sepakat ulama, tidak ada yang berbeda pendapat. Niat niku amalan hati, tidak dilafatkan. Dan memang niat itu tidak disyaratkan dilafatkan. Seorang yang sudah niat dalam hati itu sudah cukup walaupun tidak melafatkannya. Terus kenapa para ulama ada yang berpendapat untuk dilafatkan, beristihad untuk dilafatkan? Melafatkan niat itu bukan niat, karena niat itu yang ada dalam hati. Melafatkan niat itu bukan niat, hanya sebuah media perantara untuk memudahkan niat, memunculkan niat yang ada di dalam hati. Makanya melafatkan niat itu bukan niat. Niat itu amalan hati di dalam hati. Kok sebagian ulama, dan fakta ilmiahnya,
itu mayoritas ulama kok berfatwa, beristihad, menganjurkan untuk melafadzkan niat. Hanya menganjurkan ya, tidak mensyaratkan apalagi mewajibkan. Untuk memudahkan memunculkan niat dalam hati. Sehingga kalau tanya contoh dari Nabi secara khusus tidak ada. Yang ada dalil umum tentang anjuran atau perintah untuk berniat untuk ibadah. Pendekatannya begini. Supaya mudah, kita kan diperintah Nabi untuk meluruskan shaf ya enggak, ketika sholat. Nah, tapi Rasulullah SAW itu tidak pernah mencontohkan membuat garis shaf itu loh, yang hitam-hitam itu kan garis shaf, ya kan? Tidak pernah, tidak ada di zaman Rasul, di Masjid Nabawi waktu itu digaris seperti ini, tidak ada Pak. Kenapa ulama membolehkan membuat garis shaf? Supaya lurus. Yang diperintahkan meluruskan shaf, garis itu hanya media perantara untuk mempermudah mewujudkan perintah Nabi meluruskan shaf. Yang ada dalilnya secara khusus meluruskan shaf, kalau garisnya itu hanya sebagai konsekuensi perintah untuk memudahkan mewujudkan perintah yang asli. Sebagaimana tadi melafadzkan apa nih? Niat. Sehingga yang saya amati di sini sholat taraweh biasanya setelah taraweh itu ada melafadzkan niat, itu sudah benar. Cuma saya kalau boleh memberikan sedikit masukan, itu sebisa mungkin pembawa acara atau bilalnya ya, bahasa kita bilalnya itu seyogianya lebih disorihkan, lebih ucapannya dijelaskan, kemudian diikuti oleh seluruh makmum. Supaya karena ini yang kita hadapi masyarakat awam, yang enggak melafadzkan niat apa salah? Tidak salah. Yang melafadzkan niat apa salah? Juga tidak salah. Yang melafadzkan tidak salah, yang tidak melafadzkan juga tidak salah. Yang salah yang tidak punya niat. Yang lebih salah lagi yang tidak puasa Ramadan. Karena memang itu khilafiyah, istihadiyah yang kita harus saling menghormati. Cuma kalau kita merujuk kepada jumhur, mayoritas ulama memang menganjurkan untuk melafadzkan niat itu untuk memunculkan niat yang ada di dalam hati. Dan biasanya sudah di sini beberapa hari ini sudah saya dengarkan niatnya sudah benar ya. Yang redaksinya adalah nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanata lillahi ta'ala. Nawaitu aku niat sauma puasa godin besok pagi, an untuk adai menunaikan fardhi syahri ramadhana menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan hadihi sanah di tahun ini lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sarankan monggo itu bahasa Jawa ya. Saya sarankan jamaah sekalian untuk berhati-hati jangan sampai ada puasa kita yang batal gara-gara lupa niat. Mari kita biasakan setiap ba'da tarawih kita niat puasa Ramadan sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi. Ya, itu supaya untuk langkah kehati-hatian dan insya Allah itu mengikuti daripada jumhur mayoritas ulama. Itu niat pertama ya, rukun pertama niat itu hati-hati harus ada ketika kita puasa Ramadan karena itu masuk rukun. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Sudah dua itu saja. Dan nanti insya Allah malam berikutnya besok insya Allah saya akan sampaikan pembatal puasa Ramadan dari yang sudah maklum, sudah kita ketahui makan, minum dan sebagainya, dan pembatal puasa kontemporer. Misalkan nanti apakah infus membatalkan puasa, apakah suntik membatalkan puasa, apakah vaksin membatalkan puasa, apakah memasukkan obat ambeien dari dubur membatalkan puasa dan lain sebagainya. Insya Allah kita sampaikan besok, maka sebisa mungkin jamaah jangan sampai absen ya, supaya supaya dapat ilmu. Jadi kita memang beribadah di atas ilmu sehingga terbimbing sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.